Selamat pagi Bapak Ibu, Mak Engkong, Oma Opa, kekasih Kristus. Tuhan Yesus menyampaikan salam damai sejahtera buat kita semua. Meskipun pandemi belum berlalu, belum usai, tapi kita tetap semangat, terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Ayo, kita akan menyanyikan mars kita. Apakah masih ada minyak di dalam buli-bulimu? Jagalah agar tetap menyala pelita di hatimu. Jangan sampai padam jalanmu, penuhilah buli-bulimu. Cukupkanlah bekal di jalanmu, terjagalah selalu. Warga lanjut usia, jangan lelah, terus berkarya. Bagikan kasih, beritakan Injilnya, seberapapun yang engkau bisa. Warga lanjut usia, GKI Peterongan milik kita. Warga lanjut usia, siap diutus olehnya. Seberapa besar pelitamu, himpunlah menjadi satu, pastilah akan bertambah terang menyinari sekitarmu. Jangan sampai patah semangatmu, walau telah lanjut usiamu. Tetap setia melayani Tuhan sesuai kemampuanmu. Warga lanjut usia, jangan lelah, terus berkarya. Bagikan kasih, beritakan Injilnya, seberapapun yang engkau bisa. Warga lanjut usia, GKI Peterongan milik kita. Warga lanjut usia, siap diutus olehnya, siap diutus olehnya. Mari kita satukan hati, datang kepada Bapa. Bapa yang maha baik, sungguh kasih-Mu luar biasa. Anugerah-Mu Engkau limpahkan, sehingga sekalipun pandemi ini belum usai, tapi kami masih tetap dikuatkan oleh Tuhan, bahkan diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Tuhan, kami tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Sekalipun kami sudah lanjut usia, tapi kami tetap setia mau melayani Tuhan, tetap berkarya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, topanglah kami, kuatkan kami, karena janji firman-Mu, sampai masa tua-Mu, aku akan menggendong kamu. Ini kami amini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan Komisi Usia Lanjut dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Nah, Bapak, Ibu, saudaraku, hari ini adalah hari yang sangat spesial. Ya, kenapa spesial? Saya akan menghadirkan yang belum lama ini di gereja kita pada tanggal 18 Oktober yang lalu, seorang anak Tuhan
yang mau menjadi hamba Tuhan, dia menerima urapan dari Tuhan. Nah, di samping saya, inilah pendeta baru, Pendeta Krisnadi Hedarta, yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi Pak Pendeta. Selamat pagi Bu. Ya, saya tentu tidak akan memanggilnya lagi dengan sebutan Krisnadi, karena secara usia saya lebih tua, tapi saya sangat menghormati karena Pak Kris adalah seorang hamba Tuhan. Bagaimana Pak Kris rasanya Ya, sebagai hamba Tuhan yang sudah diurapi oleh Tuhan dari sebelum sampai kemarin itu ditahbis? Kira-kira ada yang luar biasa atau biasa-biasa saja? ya, tentu saya sangat senang dan bersyukur. Rasanya sekarang udah nggak setengah-setengah lagi sebagai calon pendeta, tapi sudah bisa melayani penuh sebagai pendeta, dan itu tentu kalau saya lihat sebagai menjadi kesempatan terbuka lebih luas buat saya untuk bisa melayani lebih jauh lagi gitu ya. Jadi sungguh senang sih. Puji Tuhan ya. Ya. Tapi apakah Bapak juga merasakan ada beban tanggung jawab yang lebih setelah dipendetakan ini? Oh ya, tentu. Tentu ya, luar biasa. Nah, kalau tadi saya menyebutnya ini pendeta baru, tapi sekarang saya tidak menyebut demikian. Inilah baru pendeta. Ya, luar biasa. Nah, Pak Pendeta, seandainya, ini seandainya, tapi ini mungkin sungguh-sungguh, Tuhan bertanya kepada Pak Pendeta, "Hai hambaku, Krisnadi, apakah engkau sungguh-sungguh mencintai aku?" Jangan dijawab dulu ya. Oke. Kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku Krisnadi, kau cintaku Krisnadi, kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku Krisnadi, kau cintaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu gembalakan anak dombaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu gembalakan dombaku. Kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku Krisnadi, kau cintaku Krisnadi, kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku Krisnadi, kau cintaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu gembalakan anak dombaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu gembalakan dombaku. Kalau begitu gembalakan dombaku. Apakah Pak Pendeta siap menggembalakan domba-domba Tuhan di jemaat Tuhan di GKI Peterongan ini khususnya, yang sakit, yang lemah, yang terhilang? Bapak mencarinya, Bapak mendoakannya. Apakah Bapak siap seperti itukah? Siap dengan Siap. pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Nah Pak Pendeta, jemaat Tuhan sudah menunggu lama. Kapan ini pendeta baru bisa menyampaikan firman Tuhan di komisi usia lanjut ini?
Dan sekarang tibalah saatnya Pak Pendeta boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kami semua para lansia. Dan kami harap Pak Pendeta akan tetap sebagaimana adanya. Senyumnya yang selalu membuat saya ini kangen terus. Gak kelihatan sekarang. Sekarang kan ada masker, itulah zaman masker. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting Pak Pendeta dengan anggukannya luar biasa. Ya, domba-domba Tuhan akan merasa lega. Ya, oke Pak Pendeta, silahkan Bapak untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, mari Bapak, Ibu, Oma, Opa, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu kalau pada saat ini kami merasakan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan hingga detik ini. Ketika kami boleh berada di tempat kami masing-masing, tetapi hati kami selalu terarah pada Tuhan, terarah pada persekutuan umat Tuhan, komunitas persekutuan lanjut usia GKI Peterongan. Dan kami sungguh bersyukur kami punya kesempatan seperti ini. Kiranya ketika kami membuka Alkitab kami, membaca bagian di dalamnya dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami boleh disegarkan kembali. Kami boleh kembali diinspirasi dan didorong untuk menghadirkan gaya hidup sesuai dengan firman Tuhan dan melakukan apa yang Kau inginkan dalam keseharian kami. Karena itu Roh-Mu yang kudus kami mohon memimpin kami semua dan berfirmanlah ya Bapa, sebab kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak, Ibu, Oma, Opa sekalian, Shalom, apa kabarnya? Terima kasih untuk sambutannya dan dukungannya selama ini. Saya bersyukur kita boleh bersama-sama bertumbuh bersama, saya bersama dengan Bapak, Ibu, Oma, Opa sekalian. Kita sama-sama saling mengingatkan, saling menguatkan, dan bertumbuhnya itu enggak dalam hal-hal yang lain, tapi dalam kebenaran firman Tuhan. Dan karena itu saat ini saya ajak kita merenungkan satu bagian Alkitab kita yang saya akan bacakan dari 1 Korintus 10. 1 Korintus 10, saya ajak kita membacanya mulai dari ayatnya yang kita akan baca mulai dari ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-31. Sekali lagi 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-27 sampai 31 saya akan bacakan untuk kita semua. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan, bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa sekalian, tema perenungan kita hari ini adalah menjadi teladan, sehat, bersih, dan semangat. Bapak, Ibu, konon katanya urusan kesehatan itu adalah urusan masing-masing pribadi. Ya,
juga soal kebersihan, soal semangat dalam diri kita. Katanya semua ini adalah urusan kita sendiri, nggak terkait dengan orang lain. Jadi singkatnya suka-suka kita gitu ya, mau sehat atau enggak, mau sehatnya yang seperti apa, mau hidup bersih atau tidak, mau hidup bersemangat atau tidak, itu terserah kita, nggak ada kaitannya dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu, Oma Opa setuju dengan hal ini? Ya, kalau kita renungkan lebih dalam, sepertinya harusnya sih bukan seperti itu ya, Bapak Ibu. Karena urusan kesehatan, urusan kebersihan, semangat hidup, itu nyatanya selalu terkait ke orang lain. Jadi meski yang ngilu itu badan kita sendiri, yang ngerasain sakit-sakitnya, cekat-cekutnya itu diri kita sendiri, tapi cepat atau lambat kalau kita sakit, orang lain pasti akan ikut ke bawah-bawah juga. Entah ke bawah-bawahnya dalam hal mikirin kita, bantuin kita. Kalau kita ke rumah sakit juga itu ada dokter, ada perawat yang jadi ikut nolongin kita. Ada juga yang kadang malah ikut-ikutan sakit ketika kita sakit gitu ya. Karena ikut jagain kita, ikut mikirin kita. Pasti ada orang yang akhirnya ke bawah-bawah dengan sakitnya kita. Apalagi di masa pandemi kayak gini, Bapak Ibu. Kalau ada yang kena COVID, tapi kemudian nggak isolasi mandiri, itu bisa bikin orang lain sakit juga. Nah, begitu juga dengan kebersihan. Nggak cuma karena ada orang yang risih melihat kita kalau nggak bersih, nggak wangi gitu ya. Tapi kalau kita nggak bersih, nggak higienis, sekarang ini bisa jadi sumber penyakit. Apalagi COVID gitu ya. Makanya kalau kita dari luar rumah selalu diingatkan sampai di rumah segera mandi, segera bersih-bersih. Kalau nggak bisa jadi sumber penyakit. Jadi singkatnya, apapun yang kita lakukan, nggak bisa kita pungkiri bahwa akan selalu terkait dengan orang lain. Kalau begitu, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita harus melakukan ini dan itu selalu untuk orang lain? Nah, 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan kepada kita, saya bacakan sekali lagi. Di situ tertulis, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi sebenarnya kita melakukan semua ini bukan untuk siapa-siapa. Bukan untuk diri kita sendiri, bukan semata-mata untuk orang lain. Entah kita makan, kita minum, kita melakukan ini dan itu. Semua itu sebenarnya kita sedang lakukan semata-mata supaya Tuhan semakin dipermuliakan. Tapi di sini menariknya, Bapak Ibu, Oma Opa sekalian. 1 Korintus 10, kita tadi baca dari ayat 27, dan sampai 31, bahkan satu perikop itu sebenarnya adalah bagian dari nasihat Paulus yang menjawab pergumulan orang-orang Kristen di Korintus yang sedang bingung sebenarnya. Boleh enggak makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala? Menurut Paulus sebenarnya tidak apa-apa. Terutama kalau kita enggak tahu apakah makanan yang terhidang di hadapan kita itu bekas persembahan kah, udah didoain apa enggak dengan cara berhala, dan lain sebagainya. Dan kata Paulus, kita sebenarnya enggak perlu mencari tahu. Karena sesungguhnya bumi dan segala isinya itu adalah milik Tuhan. Tapi kalau kita sudah tahu, atau nurani kita, hati kita merasa kurang nyaman, kata Paulus ya nggak usah dipaksa makan, gitu aja kok repot gitu ya. Makan nggak makan, itu nggak menambah atau mengurangi apapun dari hidup kerohanian kita, hidup keimanan kita kepada Tuhan. Kita nggak rugi dan nggak untung juga menurut Paulus. Dan itu yang dikatakan di pasal 8 ayatnya yang ke-8. Makanan tidak membawa kita lebih dekat pada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan.
Jadi sepenuhnya akhirnya dikembalikan kepada pertimbangan masing-masing pribadi. Kita berhak menentukan apa yang baik buat kita. Tapi Paulus kemudian mengingatkan juga, kalau seandainya ada yang tahu kita Kristen, lalu mengingatkan kita kalau itu adalah makanan persembahan berhala, jangan kita makan. Stop sampai di situ. Karena artinya dia punya pandangan kalau orang Kristen itu nggak boleh makan makanan berhala. Dan imannya mengatakan seperti itu. Kita entah punya pandangan yang berbeda, tetap Paulus ajak untuk kita stop. Jangan lanjut makan. Karena ini semua bukan untuk diri kita pribadi saja. Tapi demi menjaga supaya iman yang lain itu tidak goyah. Supaya apa yang kita lakukan ini kemudian enggak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Lalu Paulus menambahkan lagi, dia paham betul protes kita kalau dia menasihatkan hal ini. Masa hidupku harus diatur oleh pandangan orang lain? Kalau ada yang keberatan, masa saya jadi enggak makan gitu ya? Atau kalau menurut Paulus kata-katanya seperti ini di ayat 29. Mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Ayat 30, kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Dan sekali lagi, untuk pertanyaan itu Paulus menjawab, jika engkau makan, ayat 31, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Jadi dengan kata lain, Paulus mau mengatakan ketika kita melakukan ini dan itu sambil berpikir dampaknya ke orang lain, itu bukan hanya kita lakukan semata-mata bagi orang lain itu, tapi lebih jauh lagi kita sedang melakukannya untuk Tuhan, demi kemuliaan Tuhan, supaya Tuhan semakin dipermuliakan melalui hidup kita. Kenapa? Karena ketika kita mikirin orang, kita mencoba melihat segala sesuatu nggak cuma dari kacamata kita. Ini saya pakai kacamata, Bapak Ibu. Kita nggak melihat sesuatu nggak cuma dari kacamata kita saja, tapi kita mau pakai kacamata orang lain. Kita sebenarnya sedang berusaha menyatakan kasih Tuhan kepada mereka, membuat mereka juga mengalami damai sejahtera, membuka kesempatan untuk kita memberitakan Tuhan Yesus lebih jauh lagi. Kembali dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi. Kalau kita mau renungkan lebih jauh, sebenarnya ketika kita diminta untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, terus punya semangat hidup, itu sebenarnya kita lakukan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita lakukan itu juga untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, yang peduli dengan kita, yang mengasihi kita. Dan ketika kita melakukannya untuk mereka, sebenarnya lebih jauh lagi kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Karena melalui sikap hidup kita yang baik ini, mau jaga kesehatan, mau hidup bersih, mau tetap semangat, itu bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang, menjadi kesaksian yang hidup tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya pernah mendengar ada lansia yang sudah malas menjaga kesehatan, tapi dia juga nggak mau ngerepotin orang. Jadi ketika sakit, waktu badan mulai terasa nggak enak, dia nggak mau cerita ke siapa-siapa, Bapak Ibu, dan berusaha atasi sendiri. Tapi mau ditutup-tutupi bagaimanapun, pasti nanti satu titik keluarganya akan tahu. Dan kalau sudah seperti ini, kondisinya makin buruk, akhirnya akan ada lebih banyak lagi orang-orang yang direpotkan. Lalu bagaimana supaya tidak terjadi seperti ini? Ya, akhirnya yang harus dilakukan pertama-tama adalah menjaga kesehatan sebaik mungkin. Meski realitanya tubuh jasmani kita itu memang akan terus melemah, tapi percayalah bahwa Tuhan yang begitu baik tentu akan sangat memperhitungkan setiap usaha kita untuk tetap sehat. Dan hukum tabur tuai itu tentu tetap berlaku. Ketika kita nggak berusaha hidup sehat, nggak jaga diri, nggak jaga makanan, tubuh kita juga
pasti akan lebih buruk keadaannya dibandingkan kalau kita berusaha untuk hidup sehat. Ketika kita sudah berusaha hidup sehat, hidup bersih, terus punya semangat hidup, kita membuat orang-orang yang ada di sekitar kita juga merasa tenang. Tiap melihat kita, orang-orang itu selalu bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Ya, ada lansia yang dikunjungi, cucu, cicit, selalu melihat lansia ini, melihat omanya, opanya, komentarnya, puji Tuhan, oma, opa selalu sehat, selalu segar, kelihatan fresh gitu ya. Itu jadi akhirnya ada ungkapan syukur yang disampaikan pada Tuhan. Beda kalau menjumpai oma opanya dalam keadaan yang letih, lesu, tidak berdaya, tidak punya semangat, pasti tidak ada ungkapan syukur yang dinaikkan pada Tuhan. Dan kata Paulus, boleh tubuh kita ini terasa sakit. Manusia lahiriah kita boleh semakin merosot, tapi kita tetap tunjukkan semangat kita yang semakin membara. Ada falsafah yang mengatakan, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dan sedikit banyak falsafah ini betul. Karena kondisi jiwa kita, rohani kita, itu kadang mengikuti kondisi jiwa kita, kondisi rohani kita kadang mengikuti kondisi jasmani kita. Contoh sederhananya ketika kita sedang berusaha mendengarkan pemberitaan firman. Ketika tubuh kita ini terlalu letih dan mengantuk, tentu kita tidak bisa mendengarkan perenungan firman Tuhan dengan baik. Belum lagi bicara soal mood kita, perasaan kita yang seringnya terkait erat dengan tubuh kita. Kalau tubuh terasa nggak enak atau sakit, mood kita pun bisa jadi jelek. Jadi Bapak Ibu, Oma Opa kembali lagi, berusahalah untuk hidup sehat, hidup bersih dan bersemangat. Ketika Bapak Ibu sekalian berusaha sebisa mungkin untuk hidup sehat, bersih, bersemangat, tanpa sadar Bapak Ibu sudah menjadi teladan yang baik bagi rekan-rekan Bapak Ibu, juga bagi mereka yang secara usia jauh lebih muda dari Bapak Ibu sekalian. Dan percayalah mereka membutuhkan itu. Karena realitanya sekarang, Bapak Ibu, Oma Opa, dunia ini terbalik. Bahwa kalau dulu orang-orang tua, rekan-rekan senior itu yang lebih sering bertanya, kapan saya dipanggil Tuhan? Betul nggak? Ya. Tapi sekarang nggak sedikit anak-anak muda juga berpikir yang sama. Kapan saya dipanggil Tuhan? Karena sudah lelah, sudah merasa putus asa dalam hidup. Jadi bayangkan Bapak Ibu, Oma Opa, mereka yang sudah merasa bosan hidup, tidak memiliki semangat dan gairah untuk hidup, mereka yang malas jaga kesehatan, lalu melihat Oma Opanya, Bapak Ibu sekalian, itu terus sehat, terus bersemangat, mereka tentu bisa menjadi bersemangat kembali untuk melanjutkan hidup. Dan itu artinya apa? Artinya Bapak Ibu sekalian tanpa sadar telah menjadi penyelamat bagi seorang yang lain. Menyelamatkan tidak hanya nyawa mereka, tapi juga masa depan mereka. Dan ujung-ujungnya, pada akhirnya, nama Tuhan yang dipermuliakan. Karena itu, Bapak Ibu, Oma Opa, mau untuk terus memuliakan nama Tuhan di sepanjang hidup Bapak Ibu sekalian, mulailah dari hal yang sederhana ini. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan terus punya semangat hidup. Tuhan beserta kita sekalian. Amin. Mari kita bersama tundukkan kepala, kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu kepada setiap kami, sehingga Engkau mengingatkan kami saat ini pentingnya kami untuk menjaga kesehatan kami, menjaga kebersihan kami, dan menjaga hati diri kami untuk tetap memiliki semangat dalam hidup. Kami mau berusaha supaya kami tidak lekas putus asa, patah arang, lekas menyerah dalam hidup, tetapi kami mau terus berpikir positif
Kami mau terus membawa semangat dari Tuhan. Kami mau terus menjaga kesehatan kami mau terus menjaga kebersihan. Karena semata-mata kami ingin melakukan semua ini hanya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Setiap kami yang saat ini sedang bergumul dengan sesuatu hal, Engkau tahu apa yang sedang kami pergumulkan. Tuhan, lawat kami, kunjungi kami, dan berikan kami kekuatan kembali untuk terus menghadapi apa yang Tuhan percayakan kepada kami ini. Tapi Tuhan, kami tahu kami tidak menghadapi ini sendirian, karena kami mengingat orang-orang yang ada di sekitar kami selalu menyertai kami. Ajar kami juga untuk menghargai kehadiran mereka dan mengingat mereka dalam doa-doa kami. Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami, berikan kami kesehatan. Bagi kami yang sedang sakit, Tuhan tolong pulihkan. Mampukan kami untuk melalui setiap proses pemulihan yang ada, meskipun menjemukan, tapi Tuhan kami percaya Engkau akan menghadirkan kesembuhan melalui semua proses ini. Kami berdoa untuk situasi pandemi yang belum kunjung usai. Tuhan, kami percaya, kami bersyukur untuk tanda-tanda baik akan berakhirnya pandemi. Mungkin tidak sepenuhnya berakhir, tetapi menjadi endemi. Tapi Tuhan, kami percaya Engkau tidak membiarkan dunia ini berjalan begitu saja dengan sendirinya. Tetapi Tuhan hadir dengan tangan-Mu yang terulur di sini, di sana, bahkan ada di dekat kami. Memampukan kami untuk dengan kreatif, dengan aktif, dengan semangat, tahu bagaimana kami harus menempatkan diri, bersikap, pergi-pergi, atau melakukan hal-hal yang lain dengan hikmat Tuhan yang penuh. Sehingga kami tidak ceroboh, kami tidak sembrono, tapi kami terus mau menjaga diri. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di berbagai tempat, secara khusus untuk GKI Peterongan dan persekutuan kami di Komisi Usia Lanjut. Kami bersyukur untuk persekutuan yang ada. Tuhan berkati teman-teman kami di berbagai tempat. Kami rindu untuk berjumpa dengan mereka, tapi belum waktunya untuk kami bertemu. Tapi Tuhan, Engkau ada. Kami bersekutu di dalam Engkau. Kami berjumpa dengan mereka dalam doa kami. Dan Tuhan, biarlah kasih Tuhan itu sampai kepada kami semua. Kami berdoa untuk rencana Natal Komisi Usia Lanjut yang akan diadakan 18 Desember melalui tayangan online. Kami percaya Tuhan, Natal ini meskipun kami masih ikuti secara online, tapi Tuhan ada. Dan Tuhan yang akan membukakan sesuatu yang baik, sesuatu yang baru, yang mengingatkan kami kembali akan makna Natal, dan juga tentang kehidupan kami sehari-hari di situasi yang terus berubah ini. Biarkan kami terus merasakan hangatnya kasih Natal itu. Biarkan kami terus mendapati makna Natal itu dalam hidup kami. Karena itu Tuhan berkati para panitia yang sedang mempersiapkan, semua pengurus school yang ikut ambil bagian dalam perayaan Natal ini. Tuhan tolong berikan hikmat dan kekuatan. Terima kasih Bapak. Banyak hal lain yang mungkin kami ingin sampaikan, tapi kami belum sampaikan, sempat kami utarakan melalui kata-kata saat ini. Tetapi Tuhan mendengar dan Tuhan menolong. Kalau sebentar kami akan menyudahi persekutuan ini, kami akan segera kembali dalam hidup kami masing-masing. Kami mohon Tuhan, pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, Roh-Mu yang kudus menolong kami, menutup bungkus kami, dan memberikan kami hikmat, supaya kami terus dapat berkarya, membagikan kasih Tuhan kepada semakin banyak orang. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, kini arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.